Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita akan lanjutkan kembali ke ngaji sirah nabawiyah kita. Let's go. Oke, awal kenabian, fase Makkah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan oleh Allah dengan nubuwah dan risalah. Apa itu nubuwah? Nabi. Nabi itu ada 124.000. Nabi adalah utusan Allah yang ini ya, utusan Allah mempunyai mukjizat gitu. Dan risalah. Risalah itu adalah pedoman, ajaran, syariat untuk kemudian membimbing manusia ke jalan yang benar. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi dan Rasul terakhir, Nabi dan Rasul terakhir. Setelah itu tidak ada lagi. Oke, kehidupan beliau dapat dibagi menjadi dua fase kehidupan kenabiannya ya, yang masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri secara total, yaitu satu, fase Makkah berlangsung selama lebih kurang 13 tahun, dan juga dua, fase Madinah berlangsung selama 10 tahun penuh. Masing-masing fase ini mengalami beberapa tahapan, sedangkan masing-masing tahapan memiliki karakteristik tersendiri. Gitu. Fase Mekah ini ada tahapan-tahapan lainnya ya. Strategi-strateginya. Oke, yang menonjol punya karakteristik masing-masing tahapannya ini. Oke. Nah, tahapannya itu sendiri dalam fase Mekah, satu, yaitu dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Ya, dan juga yang kedua adalah dakwah jahriyah. Dakwahnya itu terang-terangan kepada penduduk Mekah dari permulaan tahun keempat sampai kemudian hijrah ke Madinah. Tiga, dakwah di luar Mekah dan penyebarannya di kalangan penduduknya dari penghujung tahun ke-10 kenabian yang juga mencakup fase Madinah dan berlangsung hingga akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, adapun nanti fase Madinah itu ketika sudah sampai di saatnya nanti ya. Oke. Nah ini dia. Bagaimana Nabi Muhammad itu menjadi Nabi dan Rasul terakhir ya, terakhir. Nggak ada lagi setelah itu. Jangan percaya nabi-nabi setelah Nabi Muhammad dan apa namanya, pokoknya setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi gitu ya. Yang ngaku-ngaku nabi dipastikan nabi palsu. Nah, adapun juga Nabi Muhammad ini bagaimana Nabi Muhammad itu menjadi nabi dan rasul? Maka masyarakat perlu mengujinya gitu. Diujilah gitu ya. Nabi Muhammad ini keaslian nabi dan rasulnya ini yang kemudian kita akan pelajari sekarang. Oke, bukti-buktinya nanti selama pelajaran berlangsung akan dijelaskan ya. Oke, pertama dari turunnya wahyu pertama dulu ya, yaitu di Gua Hiro. Nah, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati usia 40 tahun dan perenungannya terdahulu telah memperluas jurang pemikiran, gitu. Memperluas jurang pemikiran, pemisah gitu ya antara diri Nabi dan juga kaumnya. Beliau suka mengasingkan diri, escape. Karenanya beliau biasa membawa roti yang terbuat dari gandum dan bekal air menuju Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur, yaitu 2 mile dari Makkah. Gua ini merupakan gua yang sejuk. Panjangnya 4 hasta, lebarnya 1,75 hasta dengan ukuran ziro al-hadid. Hasta ukuran besi. Beliau tinggal di dalam gua tersebut bulan Ramadan. Memberi makan orang-orang miskin yang mengunjunginya. Menghabiskan waktunya dalam beribadah dan berpikir mengenai pemandangan alam di sekitarnya. Dan kekuasaannya menciptakan sedemikian
sempurna di balik itu. Beliau tidak dapat tenang melihat kondisi kaumnya masih terbelenggu oleh keyakinan syirik yang usang dan gambaran tentangnya yang demikian rapuh. Buruk banget masyarakat Mekah ketika itu. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak memiliki jalan yang terang, manhaj yang jelas, ataupun jalan yang harus dituju saat itu ya, yang berkenan di hatinya dan disetujuinya. Gitu. Melihat kondisi Mekah yang demikian rusaknya, Nabi Muhammad masih belum tahu nih apa yang harus dilakukan, gitu. Belum ada pedomannya. Nah, pilihan mengasingkan diri, uzlah ataupun escape yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW ini merupakan bagian dari tadbir, skenario Allah terhadapnya. Juga agar terputusnya kontak dengan kesibukan-kesibukan duniawi. Goncangan kehidupan dan ambisi-ambisi kecil manusia mengusik kehidupan. Menjadi sebagai suatu perubahan. Untuk kemudian mempersiapkan diri menghadapi urusan besar yang sudah menantinya. Sehingga Sang Agung merubah wajah bumi dan meluruskan garis sejarah. Uzlah atau escape yang sudah diatur oleh Allah ini terjadi 3 tahun. Nah itu, menjelang beliau diangkat sebagai Rasul. Beliau menjalani uzlah ini selama sebulan. Oh, jadi escape ini dilakukan sebulan, habis itu aktivitas dunia, habis itu uzlah lagi, escape lagi sebulan gitu. Nah ini mungkin yang ketika menjadi nabi ini sudah escape yang kesekian ya. Dengan semangat hidup yang penuh kebebasan, gitu, hidup penuh kebebasan dan merenungi keghaiban yang tersembunyi di balik kehidupan tersebut hingga tiba waktunya untuk berinteraksi dengannya saat Allah memperkenankannya. Jibril alaihissalam turun membawa wahyu. Tatkala usia beliau genap 40 tahun yang merupakan puncak kematangan, ada juga yang menyatakan bahwa di usia inilah para rasul diutus. Tanda-tanda nubuah atau kenabian nampak dan bersinar di antaranya. Adanya sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau juga tidak bermimpi, kecuali mimpinya itu sangat jelas, sejelas fajar subuh yang menyingsing. Hal ini berlangsung hingga 6 bulan. Sementara masa kenabian berlangsung selama 23 tahun. Sehingga ru'ya sodikoh, ru'ya itu mimpi, sodikoh itu benar. Ini merupakan bagian dari 46 tanda kenabian. Ketika pengasingan dirinya ini, escape ini di Gua Hiro memasuki tahun ketiga, tempatnya di bulan Ramadan, Allah menghendaki rahmatnya terlimpahkan kepada segenap penduduk bumi. Alhamdulillah, dimuliakan beliau dengan mengangkatnya sebagai nabi. Lalu Jibril turun kepadanya dan membawa beberapa ayat Al-Quran. Ada footnote 2. Ibnu Hajar berkata, Al-Baihaqi mengisahkan bahwa masa ru'ya mimpi berlangsung selama 6 bulan. Berdasarkan hal ini, maka permulaan kenabian dengan awalnya ru'ya tersebut terjadi pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal, setelah genap berusia 40 tahun. Sedangkan wahyu dalam kondisi terjaga terjadi pada bulan Ramadan. Maksudnya adalah mimpi terkait dengan tanda-tanda kenabian ini, mimpi ru'ya sodikoh, ini berlangsung dari Rabiul Awal gitu ya. Terus kemudian berbulan-bulan berikutnya, yaitu terjadi di bulan Ramadan, kemudian inilah wahyu dalam kondisi bangun, bukan mimpi gitu ya. Setelah memperhatikan dan mengamati beberapa bukti penguat dan dalil-dalil, kita dapat menentukan terjadinya peristiwa tersebut secara tepat, yaitu pada hari Senin, tanggal 21 Ramadan, di malam hari, bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Tepatnya beliau saat itu berusia 40 tahun, 6 bulan, 12 hari menurut kalender Hijriyah, atau sekitar 39 tahun, 3 bulan, 20 hari berdasarkan kalender Masehi. Ada footnote lagi kita bacakan. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan di antara para sejarawan mengenai bulan apa pertama kalinya Rasulullah SAW dimuliakan dengan kenabian dan turunnya wahyu. Mayoritas mengatakan terjadi pada bulan Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan pada bulan Ramadan. Ada lagi terjadi pada bulan Rajab. Kami atau penulis alias Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri menguatkan pendapat kedua, yaitu pada bulan Ramadan berdasarkan firman Allah Ta'ala
yaitu di surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadanlah diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, dan firman-Nya yaitu di surat Al-Qadar 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam yang dimuliakan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana diketahui bahwa Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan, dan itulah yang dimaksud dengan firman-Nya yang artinya Oke, kita bacain dulu. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan, di surat Ad-Dukhan ayat 3. Juga karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengasingkan dirinya di Gua Hiro pada bulan Ramadan, di mana telah diketahui bahwa peristiwa malaikat Jibril pada bulan tersebut. Kemudian para sejarawan berpendapat bahwa turunnya wahyu pertama kali adalah di bulan Ramadan. Kembali berbeda pendapat tanggal berapa ya? Tanggal berapa malaikat Jibril ini menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad? Gitu. Setelah Syekh Sofiyur Rahman ini menegaskan, yaitu pada bulan Ramadan, terus kemudian tanggal berapa ya? Ada yang mengatakan tanggal 7, ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 18. Sedangkan Syekh Al-Khudori di dalam kitabnya Muhadarat, mohon maaf, bersikukuh menyatakan bahwa itu terjadi pada tanggal 17. Kami menguatkan bahwa itu terjadi pada tanggal 21. Karena semua peneliti sirah atau mayoritas mereka sepakat diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pada hari Senin. Pendapat mereka ini dipertegas oleh hadis yang diriwayatkan para imam hadis dari Abu Qatadah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya perihal berpuasa pada hari Senin. Lalu beliau menjawab, pada hari itu, hari Senin, aku dilahirkan, dan pada hari itu pula diturunkan wahyu kepadaku. Dalam lafaz atau riwayat lain berbunyi yang artinya, itulah hari di mana aku dilahirkan dan aku diutus atau diturunkan wahyu kepadaku. Hari Senin pada bulan Ramadan itu terjadi ada 4 kali, yaitu pada tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21, dan tanggal 28. Riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada malam-malam ganjil, di malam-malam terakhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir ya, dan selalu berpindah di antara hari-hari yang ganjil itu, 21, 23, 25, 27, 29. Bila kita padukan antara hari Senin, bulan Ramadan, Lailatul Qadar, maka dan juga riwayat Abu Qatadah, hari Senin, ketika itu digabungkan semuanya, maka akan kita dapatkan fakta bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diutus pada hari Senin, tanggal 21 malam Ramadan. Oke. Mari kita dengar secara langsung penuturan Aisyah As-Siddiqah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada kita mengenai peristiwa yang merupakan titik permulaan kenabian tersebut, yang selanjutnya mulai membuka tabir-tabir gelapnya kekufuran dan kesesatan, sehingga dapat mengubah alur kehidupan dan meluruskan garis sejarah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahyu yang mula pertama dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berupa ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak bermimpi melainkan sangat jelas, sejelas fajar subuh yang menyingsing. Kemudian beliau mulai suka menyendiri dan beliau melakukannya di Gua Hiro, di mana beliau beribadah di dalamnya selama beberapa malam. Selanjutnya kembali ke keluarganya dan mengambil perbekalan untuk itu. Kemudian kembali lagi kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan mengambil perbekalan yang sama. Hingga akhirnya pada suatu hari datanglah kebenaran kepadanya saat beliau berada di Gua Hiro tersebut. Seorang malaikat datang menghampiri sembari berkata, Iqra, bacalah. Lalu Nabi Muhammad, aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertutur kembali. Kemudian dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga. Lalu setelah itu melepaskanku sembari berkata, Iqra, bacalah. Aku tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu untuk kedua kalinya dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga.
Kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, Iqra. Aku tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian dia melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya sembari berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah. Ia mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah itu Rasulullah SAW pulang dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi gemetar, ketakutan. Lantas menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid sembari berucap, selimutilah aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga rasa takutnya hilang. Beliau berkata kepada Khadijah, ada apa denganku ini? Lantas beliau menuturkan kisahnya dan berkata, aku amat khawatir terhadap diriku. Khadijah berkata, sekali-kali tidak akan demikian demi Allah. Dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sungguh engkau adalah penyambung tali kerabat, pemikul beban orang lain yang mendapat kesusahan, pemberi orang yang papa, yang miskin, penjamu tamu, serta pendukung setiap upaya penegakan kebenaran. Kemudian Khadijah berangkat bersama beliau menemui Warokoh bin Naufal bin As'ad bin Abdul Uzza, sepupu Khadijah. Dia adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah dan mampu menukil beberapa tulisan dari Injil dengan tulisan Ibrani sebanyak yang mampu ditulisnya atas kehendak Allah. Dia juga seorang yang sudah tua, renta, dan buta. Maka berkatalah Khadijah kepadanya, wahai sepupuku, dengarkanlah cerita dari keponakanmu ini. Waraqah berkata, wahai keponakanku, apa yang engkau lihat? Lalu Rasulullah SAW membeberkan pengalaman yang sudah dilihatnya itu, sudah dijelaskan tadi. Waraqah berkata kepadanya, itu adalah makhluk kepercayaan Allah Jibril yang telah Allah utus kepada Nabi Musa. Andai saja aku masih bugar dan muda ketika itu. Andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Ini agak lucu sih menurut saya. Waraqah ini seperti memprediksi masa depan Nabi Muhammad gitu. Padahal kan Nabi Muhammad kan baru ini aja gitu ya. Maksudnya belum benar-benar diusir. Tapi Waraqah ini udah spoiler duluan gitu. Andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Seakan-akan mengisyaratkan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini bakalan ditolak oleh kaumnya, bakalan diusir, dilawan gitu. Maka Rasulullah SAW bertanya-tanya gitu ya, apakah mereka akan mengusirku? Dia menjawab, ya, tidak seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa ini, melainkan akan dimusuhi. Dan jika aku masih hidup pada saat itu, niscaya aku akan membelamu dengan segenap jiwa ragaku. Kemudian beberapa lama dari itu, Waraqah pun meninggal dunia dan wahyu pun terputus. Vakum. Wahyu mengalami fasa vakum. Mengenai masa vakum ini, menurut riwayat Ibnu Sa'ad dari Ibnu Abbas terjadi informasi bahwa ia hanya berlangsung selama beberapa hari. Pendapat inilah yang kuat, bahkan dapat dipastikan setelah mengadakan penelitian dari segala aspek. Adapun riwayat yang masyhur bahwa hal itu berlangsung selama 3 tahun atau 2 tahun setengah, itu nggak benar. Namun di sini bukan momen yang tepat untuk membantahnya secara terperinci. Pada masa vakum tersebut, Rasulullah SAW dirundung kesedihan yang mendalam dan diselimuti oleh kebingungan, kepanikan, gitu ya. Jadi beberapa hari itu Rasulullah SAW ya masih shock lah bisa dikatakan gitu ya. Gitu. Dalam kitab At-Takbir, Imam Al-Bukhari meriwayatkan naskah sebagai berikut. Berdasarkan informasi yang sampai kepada kami, wahyu pun mengalami masa vakum sehingga membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih dan berulang kali berlari kencang agar dapat terjerembab dari puncak gunung. Gitu. Jadi kayak apa ya? Escape lagi gitu ya ke puncak gunung. Tapi kemudian setelah beliau mencapai puncak gunung untuk mencampakkan dirinya, Malaikat Jibril pun menampakkan wujudnya seraya berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah. Spirit ini dapat menenangkan dan menstabilkan jiwa beliau. Lalu beliau pulang. Namun ada kala masa vakum itu berlanjut
beliau pun mengulangi tindakan sebagaimana sebelumnya. Naik gunung lagi. Sampai puncak lagi, malaikat Jibril kembali lagi menampakkan wujudnya dan berkata kepadanya seperti yang tadi. Itu, engkau benar-benar seorang nabi, utusan Allah. Jibril alaihi salam turun kembali membawa wahyu. Ibnu Hajar berkata, adanya masa vakum itu bertujuan untuk menghilangkan ketakutan, gitu, yang dialami oleh Rasulullah SAW untuk menghilangkan rasa shocknya itu ya, membuatnya penasaran untuk mengalaminya kembali. Ketika hal itu benar-benar terjadi pada beliau dan beliau mulai menantikan datangnya wahyu, maka datanglah malaikat Jibril alaihi salam untuk kedua kalinya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW menceritakan tentang masa vakum itu, beliau bertutur, ketika aku tengah berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah langit. Lalu aku mendongakkan, menengok ya, pandangan ke arah langit. Ternyata malaikat yang telah mendatangiku ketika di Gua Hiro sekarang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun terkejut, karenanya aku tersungkur ke bumi, jatuh ya. Kemudian aku pulang kembali kepada keluargaku sembari berkata, selimuti aku, selimuti aku. Lantas mereka menyelimutiku. Maka Allah menurunkan firman-Nya, surat Al-Muddatsir ayat 1-5. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah. Dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa, menyembah berhala, tinggalkanlah. Setelah itu, wahyu pun turun secara berkesinambungan dan teratur. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, aku tinggal di Gua Hiro selama 1 bulan. Lalu tatkala aku sudah selesai melakukan itu, maka aku turun gunung. Dan ketika aku berada di sebuah lembah, ada suara yang memanggilku. Kemudian di teks di ini ya, disebutkan di atas tadi yang sudah kita jelaskan tentang surat Al-Muddatsir ini ya 1-5. Inti darinya bahwa ayat tersebut turun setelah beliau menjalani bulan Ramadan secara penuh di sana. Dengan demikian berarti masa vakum itu ya kira-kira 10 hari. Sebab beliau SAW tidak lagi menjalani Ramadan berikutnya setelah turunnya wahyu pertama. Ayat-ayat tersebut merupakan permulaan dari masa kerasulan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana datang setelah masa kenabian yang berjarak rentang pada masa vakum turunnya wahyu. Ayat-ayat tersebut mengandung 2 jenis taklif, tugas syariat, serta berpenjelasan konsekuensinya. Oke, jenis pertama adalah menugaskan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar menyampaikan al-balagh dan memberi peringatan at-tahdzir saja. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Muddatsir ayat 2, Qum fa'anzir, bangunlah lalu beri peringatan. Makna ayat ini peringatkanlah manusia akan atas azab Allah jika mereka tidak bertaubat dari perbuatan mereka yang berupa dosa, kesesatan, beribadah kepada selain Allah yang Maha Tinggi, serta berbuat syirik kepadanya dalam zat, sifat-sifat, hak-hak, dan perbuatan-perbuatannya. Jenis kedua adalah mentaklif beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar menerapkan semua perintah Allah Ta'ala terhadap dirinya dan berkomitmen terhadapnya dalam diri beliau agar mendapatkan keriduan Allah dan menjadi suri tauladan yang baik bagi orang yang beriman kepadanya. Hal ini tercermin pada ayat-ayat berikutnya dalam surat Al-Muddatsir ayat 3, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Maknanya adalah khususkanlah pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah menyekutukannya dengan seorang pun. Lalu kemudian Al-Muddatsir ayat 4, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Makna lahiriah adalah membersihkan pakaian dan jasad, tubuh kita ya. Sebab tidaklah layak bagi orang yang mengagungkan Allah dan menghadap kepadanya dalam kondisi berlumur najis dan kotor. Gitu. Manakala kebersihan ini dituntut untuk
dilakukan tentu kesucian kebersihan diri ini dari virus-virus syirik juga, pekerjaan dan akhlak yang lebih hina, lebih utama untuk dituntut. Nah itu ya, jadi harus bersih ya, harus wangi ketika mengagungkan Allah menghadap kepadanya. Dan firman-Nya dalam surat Al-Muddatsir ayat 5, warujza fahjur. Dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Maknanya adalah jauhilah faktor-faktor yang dapat menyebabkan turunnya kemurkaan Allah dan azabnya, yaitu dengan senantiasa taat kepadanya dan tidak berbuat maksiat terhadapnya. Juga firman-Nya di surat Al-Muddatsir ayat 6, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, yakni janganlah kamu berbuat baik karena menginginkan upah dari manusia atasnya, atau balasan yang lebih utama di dunia ini. Nah, itu, jadi tetap mengutamakan kehidupan akhirat, gitu. Nah, Nabi Muhammad mencontohkan gitu ya, bahwa dakwahnya itu menyampaikan peringatan kabar gembira kepada manusia, itu bukan untuk keuntungan duniawi ya, gitu. Tidak berharap upah dari manusia karena telah berdakwah gitu ya. Sedangkan ayat yang terakhir di dalamnya mengandung peringatan akan terjadinya perlakuan tidak baik dari kaumnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda agama dengan mereka, mengajak mereka kepada Allah semata, dan memperingatkan mereka akan azab dan siksaannya. Karenanya ayat tersebut berbunyi dalam surat Al-Muddatsir itu yang artinya, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu, bersabarlah. Karena tadi akan banyak penolakan yang terjadi ketika agama Islam itu ditegakkan di muka bumi ini. Maka itu dia, sabar-sabar. Permulaan ayat-ayat tersebut, surat Al-Muddatsir berbicara tentang panggilan langit dan agung melalui suara Zat yang maha besar dan maha tinggi, yang menyuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar melakukan urusan yang mulia ini dan agar meninggalkan tidur, berselimut, dan berhangat-hangat guna menyongsong panggilan jihad, berjuang, dan menempuh jalan penuh ranjau. Hal ini tergambar dalam firman-Nya surat Al-Muddatsir ayat 2, hai orang-orang yang berselimut, 1 dan 2 ya. Bangunlah lalu berilah peringatan. Seakan-akan Al-Muddatsir ini dikatakan seakan-akan ya. Jadi ini tulisannya Syekh. Oke. Sesungguhnya orang yang akan hanya hidup untuk kepentingan dirinya saja, bisa saja hidupnya tenang dan nyaman. Sedangkan engkau yang memikul beban yang besar ini, bagaimana mungkin engkau tidur? Bagaimana mungkin engkau istirahat? Bagaimana mungkin engkau menikmati permadani yang hangat? Hidup yang tenang dan kesenangan yang membuaikan. Bangkitlah untuk melakukan urusan maha penting yang sedang menunggumu dan beban berat yang dipersiapkan untukmu. Bangkitlah untuk berjuang, bergiat-giat, bekerja keras, berletih-letih. Bangkitlah, karena waktu tidur dan istirahat sudah berlalu. Dan sejak hari ini, nggak akan ada lagi waktu tidur dan istirahat. Yang ada hanyalah mata yang begadang terus-menerus, jihad yang panjang dan melelahkan. Bangkitlah, persiapkan diri menyambut urusan ini, dan bersiap siagalah. Sungguh ini merupakan ucapan agung dan karismatik yang seakan melucuti diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari kehangatan permadani di suatu rumah yang nyaman dan dari dekapan yang hangat untuk kemudian melemparkannya keluar menuju samudera luas yang diselimuti oleh deru ombak dan hujan yang mengguyur. Samudera di mana antara tarik-menarik di dalam perasaan manusia dan realitas hidup menjadi sama saja. Maka bangkitlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah dan terus melakukannya. Setelah datangnya perintah itu, Al-Muddatsir itu untuk berapa lama? Yaitu 20 tahun. 22 tahun. Tanpa sempat beristirahat maupun menikmati hidup untuk kepentingan dirinya maupun keluarganya. Bangkit dan tetap bangkit menegakkan dakwah kepada Allah. Mengembankan di pundaknya beban yang amat berat dan syarat. Namun beliau tidak merasa berat dan terbebani beban amanah yang sangat besar di muka bumi ini.
beban umat manusia secara keseluruhan, beban akidah secara keseluruhan, dan beban perjuangan dan jihad di medan-medan yang berbeda. Beliau hidup menghadapi pertempuran terus-menerus tiada henti selama lebih dari 20 tahun tersebut. Selama tenggang waktu ini, tak ada satupun yang dapat membuatnya lengah, yaitu sejak beliau mendengar panggilan langitan agung. Beliau terima darinya tugas yang mendebarkan. Semoga Allah membalas jasa beliau terhadap manusia secara keseluruhan dengan sebaik-baik imbalan. Lembaran-lembaran berikut tidak lebih sekedar miniatur sederhana dari perjuangan panjang beliau melelahkan sepanjang kurun waktu tersebut. Oke, kita sampai situ dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Semoga spirit kenabian tertularkan kepada kita semua, termasuk kepada diri saya sendiri, untuk selalu berjuang, menghindari dari kata istirahat kenyamanan dunia, untuk kemudian terus berjuang, terus semangat berjuang, menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Semoga Allah SWT selalu mengistiqomahkan kita, membuat kita konsisten untuk selalu berusaha maksimal dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan ngaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.